Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai soal trigonometri, yang dimana soalnya adalah tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 cos kuadrat x dikurang 3 cos x tambah 1 sama dengan 0 untuk x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2pi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita misalkan cos x itu sama dengan p. Nah, lalu sekarang kita tinggal masukkan persamaannya menjadi 2p kuadrat dikurang 3p ditambah 1 sama dengan 0. Nah, lalu tinggal kita faktorkan. Ini ditaruh di depan, jadi hasilnya menjadi setengah dikali 2p dikurang 2 dikali 2p dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi sekarang kita tinggal kalikan ke dalam. Kita coret. Hasilnya menjadi P dikurang 1 dan 2P dikurang 1 sama dengan 0. Ini jadi kita cari nilai yang si P1 ini dulu. Jadi P kurang 1 sama dengan 0, P sama dengan 1, karena ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi hasilnya positif. Lalu ada 2P dikurang 1 sama dengan 0, 2P sama dengan 1, P sama dengan setengah. Nah, untuk nilai P sama dengan 1, P sama dengan 1, kita buat dalam bentuk semula, yang tadinya P ini adalah cos X, kok ini menjadi cos X sama dengan 1. Nah, cos berapa yang nilainya 1? Pertama kita buat dulu dalam bentuk kuadran. Nah, di sini kan ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, jadi nilai cos yang positif itu ada pada kuadran 1 dan 4, yang 2 dan 3 ini bernilai negatif. Nah, jadi nilai cos X yang bernilai 1 itu ada pada, di sini kita buat pada 0 dan 360 derajat. Nah, jadi ini kita ubah menjadi 0 sama dengan 2pi. Nah, tadi kan persyaratannya di awal itu X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 2pi. Dan kemungkinan yang pertama ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi. Lalu kita cari kemungkinan pada P sama dengan setengah. Kita kembali ke dalam bentuk awal juga, cos X sama dengan setengah. Nah, sama seperti tadi kita buat dalam bentuk kuadran juga. Nah, jadi cos ini bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, untuk cos X yang nilainya setengah itu ada pada posisi 60 derajat dan, nah jadi kan tadi posisinya ada pada posisi 60 derajat kan. Nah, kita kurangkan, ini tadi 360, di sini buat 60 derajat. Nah, 360 dikurang 60 hasilnya itu adalah 300 derajat. Untuk menentukan persyaratan tadi, yaitu X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 2pi, kita uji dia dalam bentuk pi. Nah, jadi kan kalau misalnya 1pi itu kan adalah 180 derajat. Nah, jadi jika dia pada posisi 60 derajat, hasilnya 60 derajat sama dengan 1/3 pi. Nah, lalu kita uji juga pada posisi 300 derajat. Hasilnya 5/3 pi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah
1/3 pi dan 5/3 pi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, soal kedua yang akan kita bahas yaitu diketahui sin alfa sama dengan 5/13 dan cos beta sama dengan 4/5 untuk alfa dan beta sudut lancip. Hitunglah sin alfa tambah beta dan sin alfa dikurang beta. Nah, di sini katanya menghitung sudut sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurang beta. Nah, jadi di sini kita buat kata kuncinya. Untuk menjawab soal ini, kata kuncinya yaitu sin alfa dikali cos beta ditambah, ini kan ditambah, jadi kita buat di sini tambah cos alfa dikali sin beta. Ini juga sama, cuman beda tanda aja. Ini kan tadi yang nilainya positif, ini jadi negatif. Kan di sini tadi nilainya negatif. Jadi sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, lalu pertama yang akan kita lakukan adalah mencari nilai dari sin alfa. Nilai dari sin alfa tadi berapa? 5/13. 5/13. Nah, jadi untuk mencari nilai sin ini kita gunakan teorema segitiga atau Pythagoras. Jadi sin itu kan depan per miring atau kita singkat menjadi D per mi. Nah, jadi tadi nilainya si sin ini 5/13. Kita buat segitiganya seperti ini. Oke, baru depan per samping. Dia di sini posisi sudutnya alfa, dia di sini. Nah, jadi kan ini sudutnya. Di sini tadi sin bilang depan per miring. Depan sudutnya itu di sini ya. Depannya itu nilainya 5 dan miring, sisi miringnya ini nilainya 13. Jadi yang belum diketahui adalah sisi sampingnya. Kita singkat jadi sa. Lalu untuk mencari nilai sa ini kita gunakan teorema Pythagoras. Sa sama dengan akar ini kan jadi 13/5, tapi kita kuadratkan menjadi 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Tinggal kita kurangkan. Kalau 13 kali 13 hasilnya adalah 163 dikurang 25 sama dengan 163 dikurang 25 hasilnya adalah 144 dan akar 144 adalah 12. Lalu kita cari nilai dari cos beta. Nilai dari cos beta tadi adalah 4/5 sama dengan 4/5, dan untuk mencari cos yaitu sa per mi. Jadi di sini sa bernilai 4 dan mi-nya 5. Kita buat juga segitiganya. Dan ini sudut betanya. Di sini tadi kan sa per mi, samping per miring. Ini sampingnya. Samping si beta itu 4 dan miringnya itu 5. Dan yang belum diketahui adalah depannya, sudut depannya. Nah, jadi untuk mencari sudut depannya itu kita gunakan teorema Pythagoras seperti yang ini tadi. D sama dengan, tinggal kita kuadratkan aja. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 16. Tinggal kita kurangkan saja. Hasilnya akar 9, dan sedangkan akar 9 itu hasilnya adalah 3. Nah, setelah ini kita cari ketentuan dari nilai cos alpha dan sin beta. Nah,
Jadi di sini udah dapat kita tentukan cos alfa sama dengan sa per mi, hasilnya adalah 12 sa per mi, samping per miring 12 per 13. Lalu bagaimana dengan hasil sin beta? Sin beta sama dengan depan per miring, d per mi, depan per miring. Berarti hasil tadi depannya 3 dan miringnya 5, menjadi 3 per 5. Nah, jadi kita cari nilai sinnya dari kata kunci yang ini tadi ya. Tinggal kita cari nilai sinnya. Pertama kita cari nilai sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, lalu tinggal kita masukkan nilainya. Sin alfa tadi yang pertama nilainya 5 per 13, sedangkan cos beta hasilnya adalah 4 per 5. 4 per 5 tinggal tambahkan dengan hasil dari cos beta tadi ini ya, 12 per 13. 12 per 13 dikali nilai dari sin beta tadi adalah 3 per 5. 3 per 5. Nah, sekarang kita tinggal kalikan aja. Ini kan 5 kali 4 20. 13 kali 5 sama dengan 65. Ditambah 12 kali 3 sama dengan 36 per 65. Nah, di sini pembilangnya sudah sama ya, 65 jadi tinggal kita jumlahkan aja menjadi 56 per 65. Nah, nilai sin alfa tambah beta adalah 56 per 5. Dan sekarang kita cari nilai dari sin alfa kurang beta. Nah, tadi kan kita juga udah punya kata kuncinya. Ini sekarang sin alfa dikurang beta sama dengan ini tinggal beda tanda aja ya teman-teman. Ini jadi kurang. Tapi ini tinggal kita masukkan saja nilainya menjadi 5 per 13 dikali 4 per 5 dikurang 12 per 13 dikali 3 per 5. Nah, hasilnya menjadi ini tinggal kita kalikan dulu, 20 per 65 dikurang 12 dikali 3 36 per 65. Ini tinggal kita kurangkan saja menjadi min 16 per 65. Nah, jadi nilai dari sin alfa tambah beta adalah 56 per 65 dan sin alfa kurang beta hasilnya adalah min 16 per 65. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.